Salam guguk, salam meong. Bersama Cak Eka Andre, kita akan membahas penyakit pada kuku anjing dan kucing. Biasanya ada problem-problem yang terjadi. Yang pertama, luka kuku akibat lepas atau tidak lepas tapi dia masih ada luka, terlepas tapi masih tetap ada, kukunya masih tetap ada di tubuhnya. Nah, ini biasanya akan pincang hewan-hewan kita, di anjing maupun di kucing ya. Kemudian bisa ada pendarahan. Nah, kalau ada pendarahan dan itu kejadiannya baru, saya saranin sebaiknya segera bawa ke dokter hewan terdekat ya. Dan dipastikan kalau memang itu memang terpaksa harus dilakukan operasi. Jadi pengambilan semua pangkal kuku atau semua kukunya dan diambil, kemudian ya terpaksa anjing atau kucing kita tanpa kuku di salah satu jarinya. Itu menjadi pilihan terbaik. Tidak mungkin dipertahankan karena dasar dari kuku tersebut itu sudah hilang atau sudah lepas. Dan ini menjadi hal yang penting. Ya, memang akhirnya mereka tidak punya kuku, karena kuku ini kalau sudah terlepas dia tidak akan bertumbuh lagi. Ya, izin men-time out sebentar. Ini sebuah video kenangan yang kiranya dikenang untuk saya putar. Ini adalah perjuangan di ring show anjing Kintamani Bali yang bernama Fred Pramata Nusantara. Ini Fred dan dia sedang dog show di beberapa daerah di Jawa, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di mana tempat dia berjuang untuk menampilkan perform yang terbaik. Semoga berkenan. Yang kedua, kuku itu bisa terbelah. Sama dengan penjelasannya kasus pertama. Jadi memang harus diambil juga. Dan ini sakit sekali bagi anjing atau kucing. Penyebab yang lainnya bisa karena penyakit kulit. Penyakit kulit ini ada bagian-bagian yang ada di jari-jari dan dia gatal sekali. Akhirnya dia jilati terus. Yang ketiga, luka tergores. Luka tergores ini pas di bagian persambungan antara kuku atau
claw atau cakar dengan bagian jarinya atau kakinya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Memang kecenderungan kalau secara dunia kedokteran hewan itu susah sembuh, karena di sini terutama di kucing ya, dia bisa menjadi penggerak karena claw atau cakar ini bisa disembunyikan, dan luka di bagian ini kayak semacam ada ligamen atau daging yang bisa digerakkan keluar dan masuk. Nah, ini memang saran medis bisa diperhitungkan dengan melakukan operasi dan diambil claw itu, karena ada bagian dalam kuku yang masuk di dalam sebagai dasar dari kuku yang tampak dari luar. Dan ini memang sebaiknya dilakukan operasi pengambilan total seluruh kukunya. Yang keempat, kuku yang terlalu panjang itu bisa menembus tubuh yang lain atau jari yang lain atau bagian jari itu ya. Karena kuku itu kan kalau dia bertumbuh atau cakar itu dia bertumbuh akan terus melengkung dan masuk di bagian tubuh yang ada di sekitarnya. Nah, ini solusinya memang kemungkinan besar karena keteledoran kita tidak memotong itu secara rutin ya. Maka ini bisa mengakibatkan infeksi dan kepincangan. Nah, karena sakit sekali dan itu menembus dari tubuh sekitarnya. Ini yang perlu dihindari. Semoga ini membawa manfaat buat Anda sekalian. Salam guguk, salam meong. Sampai jumpa. Ya, ini adalah video di mana seekor anjing bulldog dipotong kukunya saat dibius. Jadi ini benar-benar si anjing tidak merasakan sakit, sehingga kita bisa dengan tenang juga memotong kukunya. Indikasi daripada pemotongan kuku dengan pembiusan adalah yang pertama, kuku terlalu panjang sekali dan hewan tidak bisa mengantisipasinya sendiri. Yang berikutnya, anjing tidak suka dipotong kukunya karena merasa sakit, merasa geli, merasa tidak suka. Akhirnya pembiusan menjadi bagian yang bisa dilakukan secara medis. Nah, dalam kasus ini anjing ini sakitnya bukan karena kuku untuk dipotong tujuan utamanya, tetapi dia karena ada kasus yang lain di matanya. Jadi ini sangat membantu sekali ketika nanti dia sudah sadar, sehingga benar-benar kesehatan persendian dan perototannya terjaga. Jadi ini juga menguntungkan ketika memotong kuku berikutnya, pendarahan tidak terjadi karena pembuluh darah yang sebelumnya lebih banyak terpotong. Keren. Bagaimana idealnya seekor anjing atau seekor kucing dipotong kukunya? Ada yang dilakukan seminggu sekali, ada yang dilakukan 2 minggu sekali, ada yang dilakukan sebulan sekali. Bahkan tidak pernah dipotong kukunya. Karena kalau pada anjing, kebiasaan dia berjalan atau kita sengaja berjalan kaki dengan dia, itu secara alamiah kuku-kukunya akan terasah dan kuku-kukunya tidak memanjang. Setiap hari berjalan 15 menit, 30 menit itu menjadi bagian yang bagus selain exercise kesehatan buat anjing kita maupun buat kita, itu sangat terbantukan. Biasanya rutinitas ini
mengakibatkan anjing tidak perlu dipotong kukunya. Tapi jika anjing ini malas berjalan, tentunya wajib dipotong kuku. Tergantung dari gizi sama proses cepatnya pertumbuhan kukunya. Biasanya bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Ya. Memang harus mengecek. Cirinya seperti pernah saya bagikan, kalau sudah mulai bunyi klik klik klik, ya, ketika dia berjalan, artinya itu benturan lantai dengan kuku anjing, maka itu wajib dipotong segera. Itu pada anjing. Bagaimana di kucing? Di kucing ada penyayang yang tidak memotong kukunya, ya, kukunya tetap tidak perlu dipotong atau kita sebut cakar, ya. Ada juga yang memotong. Nah, ini tergantung dari kebiasaan masing-masing kucing. Ada kucing-kucing yang bandel, suka menggoda saudara-saudaranya. Kalau misalkan penyayang kucing punya lebih dari 3 ekor, ya, dan itu ada satu yang bandel, teman-teman bisa potong kukunya dia. Karena apa? Karena kalau tidak dipotong, resiko terjadinya luka akibat kukunya yang tajam atau klonya yang tajam itu sangat berbahaya bagi kucing-kucing yang lain. Dia bisa mengenai matanya secara tidak sengaja, mencakar, bahkan bisa keluar bola matanya, mengenai telinganya bisa sobek, mengenai tubuh yang lain, dan berakibat infeksi dan terjadi abses baik pada bagian anggota geraknya maupun tubuh yang lain. Itu resikonya tinggi sekali. Makanya saran saya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali kuku-kuku dipotong. Dan kalau itu dibiasakan sejak kecil, biasanya mereka menurut. Nah, bagaimana kalau mereka marah kalau dipotong? Tentunya tenaga profesional jadi rekomendasi dari saya. Dan biasanya kalau di kucing, akibat karakter yang terlalu galak, bisa dilakukan dengan pembiusan. Jadi memotongnya tidak seperti biasanya, tapi memotongnya lebih ke arah pangkal kuku, sehingga ketika proses pemotongan berikutnya satu lebih lama, jadi butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan kemudian. Kalau memang dia tidak mau dan itu berbahaya, tentunya datang ke tenaga profesional itu menjadi pilihan. Dan tidak mengapa, karena ini benar-benar secara prinsip kita menyelamatkan hewan-hewan yang lain. Jangan sampai terjadi hal-hal yang fatal yang nanti mengakibatkan kita atau hewan kita cilaka. Nah, ini jadi pemahaman yang mesti kita pahami.